Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1856, Akhir Pertempuran. Penerjemah, Lege. Suzimo menyalurkan teknik kultivasi mentalnya dan melepaskan keterampilan rahasia roh esensi tanpa ragu-ragu. Cahaya surgawi merah keluar dari gelabelanya. Tak lama, itu muncul dan melayang di udara. Itu adalah skala merah seukuran telapak tangan dalam bentuk bulan sabit. Semua orang yang hadir, termasuk para komandan di tembok kota, belum pernah melihat atau mendengar tentang skill rahasia esens spirit dalam bentuk timbangan. Namun, saat skala turun, semua orang merasakan rasa gentar yang tak dapat dijelaskan. Bagaimana mungkin? Seorang komandan Dragon Abyss City sedikit mengernyit. Keterampilan rahasia roh esensi dari Immortal Hitam kelas 5 tidak dapat memiliki aura yang begitu menakutkan. Tidak ada yang tahu itu. Ingting melompat untuk waktu yang lama sebelum Sesling Yun menghujani paradenya sedikit. Aku belum bisa memastikan semuanya. Lagi pula, saya belum mengkonfirmasi bahwa saya adalah putri Zhou Hua, dan kami belum mengkonfirmasi apakah Inchle dan Zhou Hua memiliki hubungan seperti itu. Petik 2. Kita punya. Dengar, Wu Pingting menjelaskan dengan cemas. Kemarin, kamu mendengar dari kakekku bahwa paman tidak menikah dan memiliki anak, dan malah mengadopsi Wu Zonsu yang tidak tahu berterima kasih, karena dia mencintai gadis ini, gadis yang menyelamatkannya di lembah. Meskipun dia tidak pernah mengatakan mengapa dia begitu terobsesi dengan gadis itu, jika gadis itu adalah ibumu, kamu mungkin bisa menebak alasannya. Meskipun mereka hanya punya satu malam, paman dan ibumu melakukannya. Setelah itu, paman diselamatkan oleh kakek, dan ibumu menghilang. Ibumu mungkin kembali dan menyadari bahwa dia denganmu. Dan paman saya adalah pria yang setia dan monogami, jadi dia tidak pernah menikah lagi. Dengan itu, Wu Pingting memandang Namong Nuanuan dengan penuh semangat dan bertanya, Nuanuan, tidakkah menurutmu saudara perempuanku sangat mirip dengan anggota keluargaku? Anda belum bertemu paman saya, tetapi Anda seharusnya bertemu bibi saya. Keduanya mewarisi penampilan nenek saya dan terlihat sangat mirip. Tidakkah menurutmu kakak terlihat sangat mirip dengan bibiku? Namong Nuanuan mengangguk. Iya, sangat mirip. Kakak senior dan aura ibunya sangat mirip, tetapi mereka hanya terlihat setengah mirip. Aku ingin mengatakannya saat kalian berdua bertemu kemarin, tapi kupikir kakak senior dan bibimu terlihat sangat mirip. Benar, benar. Wu Pingting memandang Sesling Yun dengan bangga, Kak, karena Nuanuan berkata begitu, kamu pasti anak keluarga Wu kami. Ayo, mari kita pulang. Saya ingin membuat semua orang di keluarga melakukan tes DNA dengan Anda. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Wu Pingting mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Seketika, keributan pecah di kerumunan. Siapapun yang menyentuh skala terbalik naga akan mati. Pelindung Sue dan dua lainnya tidak tahu bahwa kultivasi roh esensi Suzimo berada di ranah esensi hitam level 7 untuk memulai. Lebih jauh lagi, ketika dia melepaskan Divine Power bawaan dari Sixtus Divine Strength, kekuatan esens spiritnya meningkat secara eksponensial dan melampaui grade 7 Black Immortal. Ditambah dengan teror dari skill rahasia Reverse Scale, mereka bertiga tidak bisa bertahan dari serangan esens spirit sama sekali. Pertempuran belum berakhir. Suzimo mengharapkan ini. Dia sudah berbalik dan menyalurkan roh esensinya sekali lagi, memadatkan keterampilan rahasia roh esensi lainnya. Berdengung. Cahaya keemasan menyinari gelabela Suzimo dan kesadaran rohnya mengembun. Simbol swastika emas turun dengan cepat dengan aura surgawi. Segel Dharma Rulai. Simbol emas kuno dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan dan menghancurkan keterampilan rahasia roh esensi bos ketiga seolah-olah itu menghancurkan rumput kering. Itu adalah keterampilan rahasia dari biara-biara Buddhis. Kekuatan segel Dharma Rulai meningkat secara eksponensial setelah mengolah Sutra Prajna Nirvana. Keterampilan rahasia roh esensi dari bos ketiga tidak bisa bertahan sama sekali dan menghilang seketika. Bos ketiga terkejut dan ingin berbalik dan melarikan diri. Namun, kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan Rulai Dharmic Seal. Simbol emas turun dan tercetak di punggungnya. Seketika, kesadaran roh besar menghancurkan kesadarannya dan menenggelamkan roh esensinya. Bos ketiga baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia jatuh ke tanah tanpa kehidupan yang tersisa. Dalam sekejap mata, 4 dari 5 dewa hitam kelas 7 sudah mati. Di tembok kota, semua orang tercengang. Semua pembudidaya tahu bahwa pertarungan antara esens spirits sangat berbahaya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Dewa Hitam kelas 7 yang hadir akan mati lebih cepat dan lebih langsung setelah menggunakan keterampilan rahasia roh esensi mereka.
Pertempuran belum berakhir. Skill rahasia Essence Spirit yang dirilis oleh Grade 7 Black Immortal dari Heavenly Fire Palace adalah api putih seukuran kepalan tangan. Pada saat skill rahasia Essence Spirit turun, 4 lainnya sudah mati. Dewa Hitam kelas 7 dari Istana Api Surgawi bereaksi sangat cepat dan berbalik untuk melarikan diri tanpa berpikir atau melihat hasil akhir. Dengan ekspresi dingin, Su Zimo menyentuh gelabelannya dengan lembut dan mengeluarkan cambuk yang bersinar dengan kilat yang menyilaukan dari kesadarannya. Piak, Su Zimo melambaikan cambuk gunturnya dan mencambuk api putih. Nyala api hancur di tempat dan bunga api terbang. Cambuk penakluk roh. The Grade 7 Black Immortal of Heavenly Fire Palace berhasil melarikan diri dari jangkauan cambuk petir karena dia melarikan diri lebih dulu. Karena itu, nyawanya terselamatkan. Wajah orang itu pucat dan dia tidak berani santai. Dia berlari menuju Dragon Abyss City, takut Su Zimo akan mengejarnya saat dia melarikan diri dengan panik. Lusinan Dewa Hitam kelas 6 yang berdiri tidak jauh bereaksi dan bubar. Dalam sekejap mata, hanya ada satu orang yang tersisa di medan perang di bawah Dragon Abyss City. Dia berdiri di udara dan menatap Dragon Abyss City dengan aura yang sangat deras. Medan perang berantakan dengan mayat berserakan di mana-mana seperti Asura Hell. Kultivator berjubah hijau ini seperti Raja Neraka Asura dan tidak ada yang bisa menyinggung martabatnya. Dalam pertempuran ini, 6 Dewa Hitam kelas 7 mati. Bahkan ada lebih banyak Dewa Hitam kelas 5 dan 6 yang mati juga. Tentara serigala jahat yang berkekuatan 10.000 orang hampir sepenuhnya dimusnahkan dan hanya beberapa ratus yang selamat. Bahkan pertempuran antara faksi-faksi besar di Dragon Abyss Star mungkin tidak akan menghasilkan situasi yang begitu tragis. Jika mereka tidak menyaksikannya secara pribadi, siapa yang akan percaya bahwa itu dilakukan oleh satu orang? Tuan muda dari Benteng Kalajengking Surgawi, Sekte Cahaya Hitam dan faksi besar lainnya berdiri di kota Naga Abis dengan ekspresi pucat dan ketakutan yang berkepanjangan. Untungnya, mereka tidak menyerang. Kalau tidak, mereka mungkin mati di bawah kota juga. Pertempuran ini memiliki dampak besar pada semua orang yang hadir. Bahkan bertahun-tahun kemudian, beberapa tuan muda dari faksi yang menyaksikan pertempuran ini tidak berani berkonflik dengan Su Zimo, penyebutan namanya masih membuat mereka merinding. Ascender dari dunia bawah ini juga dianggap serius untuk pertama kalinya oleh beberapa dewa dan penjaga di Dragon Abyss City. Banyak dewa yang dimuliakan bahkan menganggap Ascender ini setara dengan mereka. Baik itu di dunia atas atau bawah, yang kuat berkuasa. Ketika seseorang memiliki kekuatan yang cukup, mereka bisa mengalahkan segalanya. Maaf mengecewakan kalian. Su Zimo menangkupkan tinjunya ke arah Dragon Abyss City dan berkata dengan acuh tak acuh, orang-orang ini tidak akan bisa melukai hidupku. Bab 1857, Jauh. Betapa sombongnya. Ketika Komandan Liu mendengar itu, dia tidak bisa lagi menahannya dan sangat marah. Dia menamparkan tembok kota dengan keras dan melompat ke bawah. Sebenarnya, dia sudah bergerak saat Su Zimo mengungkapkan teknik kultivasinya yang luar biasa. Namun, karena statusnya, dia tidak bisa menyerang langsung di depan semua orang. Tapi sekarang tidak ada orang lain yang bisa menekan Su Zimo di bawah Dragon Abyss City, Komandan Liu tidak lagi ragu. Dragon Abyss Star sangat luas dan banyak daerah tidak berpenghuni dengan lingkungan yang rumit. Mengingat budidaya Komandan Liu, bahkan jika dia memimpin pasukan untuk mencari, itu akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami dan mereka mungkin tidak dapat menemukannya. Komandan Liu yakin bahwa Su Zimo memiliki lebih dari satu harta. Dia tergoda oleh banyak metode kuat yang ditunjukkan Su Zimo sebelumnya. Liu Tong, apa yang kamu lakukan? Merasakan sosok berkedip di sampingnya, Yan Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berteriak pelan. Tanpa berbalik, Liu Tong berkata dengan dingin, Yan Fei, jangan ikut campur dalam masalah ini. Kalau tidak, hubungan kita selama bertahun-tahun akan terputus. Petik 2. Yan Fei ragu-ragu sejenak dan berdiri di tembok kota tanpa bergerak. Meskipun dia mengagumi Su Zimo, mereka tidak memiliki hubungan apapun. Jika dia menyinggung Liu Tong karena orang luar ini, itu tidak akan sepadan. Duan Tianliang, Yue Hao dan yang lainnya menjadi gugup sekali lagi pada intervensi dari Immortal Hitam kelas 8. Liu Tong bukan hanya seorang Immortal Hitam kelas 8, dia juga seorang komandan kota Naga Abis. Sebagai seorang Ascender, Su Zimo melakukan pembantaian di bawah Dragon Abyss City. Bahkan jika dia membunuh hampir 10.000 tentara serigala jahat dan orang-orang dari faksi utama, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. The Exalted Immortals of Dragon Abyss City asli hanya akan menutup mata. Namun,
sifat masalah ini akan berubah saat seorang komandan Dragon Abyss City diserang. Ketika Suzimo melihat Liu Tong melompat turun dari tembok kota, dia masih tenang. Pertama, dia menyimpan tas penyimpanan Paman Jiang, pelindung Sue dan yang lainnya yang paling dekat dengannya. Bahkan di ambang kematian, kamu masih ingin mengambil sesuatu dari orang lain. Liu Tong menamparkan pinggangnya dan tombak hitam pekat muncul di telapak tangannya, terlihat sangat kuat. Bang! Liu Tong tiba tidak jauh dari Suzimo dan membanting tombaknya dengan keras ke tanah, menciptakan lubang dengan kerikil beterbangan kemana-mana. Dia menyalurkan surga dan bumi esens Ki dan 5 pola muncul di tombak. Mereka berbeda, itu adalah harta dharma tingkat hitam yang sempurna. Bolehkah saya bertanya, Komandan Liu, kejahatan apa yang telah saya lakukan? Suzimo bertanya dengan acuh tak acuh dengan ekspresi tenang. Huff! Liu Tong mencibir, terlepas dari kenyataan bahwa kamu berada di bawah pengawasan kami dan tepat di bawah Dragon Abyss City, kamu begitu arogan dan membunuh dengan ceroboh. Kamu jelas seseorang dari Dao Iblis. Petik 2. Tanpa penjelasan apapun, Liu Tong menyalahkannya. Pada kenyataannya, semua orang menyaksikan situasi pertempuran. Suzimo memiliki banyak metode, termasuk beberapa keterampilan rahasia yang kuat dari biara-biara Buddha. Dapat dimengerti jika dia dituduh sebagai seseorang dari biara-biara Buddha. Dengan mengatakan bahwa dia adalah seseorang dari Dao Iblis, jelas bahwa dia sengaja mengolesi Suzimo. Pada saat itu, Suzimo tersenyum. Apa yang Anda tertawakan? Liu Tong bertanya dengan dingin. Komandan Liu, pasukan serigala jahat adalah salah satu dari 4 bandit besar dan telah menjelajahi bintang neraka naga selama bertahun-tahun. Mengapa Anda tidak muncul untuk menghancurkan tentara serigala jahat? Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa pasukan serigala jahat berasal dari iblis Dao? Suzimo bertanya sebagai gantinya. Ekspresi Liu Tong menjadi gelap dan dia akan berbicara. Suzimo melanjutkan, jika itu adalah waktu lain, Anda dapat mengatakan bahwa 4 bandit besar ada di mana-mana dan sulit untuk mengepung mereka. Namun, pasukan serigala jahat menyerangku tepat di bawah Dragon Abyss City hari ini. Kenapa kamu mengabaikan mereka? Sebagai komandan Dragon Abyss City, alih-alih menekan para bandit, kamu datang untuk berurusan dengan immortal hitam kelas 5 sepertiku yang membunuh para bandit. Bukankah itu menggelikan? Di tembok kota, banyak pembudidaya bersorak secara rahasia. Terutama bagi Yue Hao dan yang lainnya. Mereka telah menyaksikan kerabat dan teman dekat mereka mati di tangan pasukan serigala jahat satu demi satu. Pada akhirnya, keluarga mereka hancur dan mereka kehilangan tempat tinggal. Mereka membenci 4 bandit besar sampai ke intinya. Meskipun mereka tidak mengatakannya, banyak pembudidaya memendam kebencian terhadap pengabaian Dragon Abyss City. Kata-kata Suzimo mengungkapkan pikiran banyak pembudidaya. Suwan menghela nafas dengan lembut dengan ekspresi khawatir. Menurut pendapatnya, jika Suzimo tunduk pada Komandan Liu, dia mungkin memiliki kesempatan untuk selamat. Tapi sekarang Suzimo telah melawan Komandan Liu sedemikian rupa, dia kemungkinan besar akan mati hari ini. Di tembok kota, wajah Liu Tong tampak tertutup oleh lapisan es saat dia tetap diam. Dia memelototi Suzimo yang tidak jauh dengan tatapan membunuh. Bahkan para pembudidaya di Dragon Abyss City bisa merasakan niat membunuh Komandan Liu. Seolah-olah dia tidak menyadarinya, Suzimo bertanya dengan ekspresi mengejek, Komandan Liu, izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah Anda seorang komandan Dragon Abyss City atau pasukan serigala jahat? Binatang kecil, kamu memiliki keinginan mati. Liu Tong berteriak dan tatapannya meningkat saat dia menyerang Suzimo dengan kecepatan yang mencengangkan. Tangannya gemetar dan tombak itu sepertinya memiliki nyawanya sendiri di tangannya. Itu merayap seperti ular roh dan menciptakan bayangan di udara. Mempersempit pandangannya sedikit, Suzimo mundur dan melepaskan sayap etiril, kaki surgawi, cahaya emas tanpa batas dan kekuatan suci serta keterampilan rahasia lainnya. Kecepatannya meningkat secara eksponensial saat dia melaju ke kejauhan. Komandan Liu, kita akan bertemu lagi di masa depan. Tidak perlu mengirim saya pergi. Suzimo terkekeh dan menghilang ke dalam malam. Mencoba melarikan diri. Liu Tong mencibir secara internal dan menyalurkan roh esensinya. Surga dan bumi esensi melingkari tubuhnya dan kecepatannya meningkat juga. Dia berlari dan mengejar dengan tombaknya. Mereka berdua menghilang dari pandangan semua orang tak lama kemudian. Saat ini, Suzimo tidak ingin melawan Liu Tong. Pertama, dia hanya berada di ranah esensi hitam level 5 dan ada perbedaan 3 ranah kultivasi antara dia dan Liu Tong. Saat ini, peningkatan kekuatan yang dibawa oleh Sixtus Divine Strength secara bertahap menghilang.
Setelah mereka berdua bertarung, hasilnya tidak akan bisa diprediksi. Kedua, Liu Tong adalah seorang komandan kota naga abis. Bahkan jika dia bisa membunuh Liu Tong, dia pasti akan menyinggung seluruh kota naga abis. Pada saat itu, dia akan diburu oleh banyak penjaga dan dewa asli dari kota naga abis. Situasinya akan terlalu berbahaya dan tidak akan sepadan. Meskipun Su Zimo melakukan pembantaian, dia tidak kehilangan rasionalitasnya dan tetap berpikiran jernih. Kota Jurang Naga. Banyak pembudidaya memiliki ekspresi yang berbeda dan menyesali ketika mereka melihat itu. Tidak ada yang menyangka pertempuran ini akan berakhir seperti ini. Seorang komandan Dragon Abyss City berkata, anak itu terlalu naif. Dia telah menghabiskan banyak energi setelah mengalami pertempuran besar dan kultivasinya terlalu rendah dibandingkan dengan Liu Tong. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Mata Yan Fei berkedip dalam pemikiran yang mendalam. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengirim transmisi suara ke Suwan, Yue Hao dan yang lainnya, tinggalkan Dragon Abyss City sekarang. Hah? Suwan dan yang lainnya tercengang. Yan Fei berkata dalam-dalam, ada kemungkinan besar Su Zimo melakukan ini untuk memancing Liu Tong pergi. Suwan dan yang lainnya merasa jantung mereka berdetak kencang. Yan Fei mengingatkan, tentu saja, saya tidak tahu apakah itu niatnya yang sebenarnya. Namun, jika Liu Tong kembali dengan tangan kosong nanti, dia mungkin akan menimbulkan masalah bagi kalian. Suwan dan yang lainnya cerdas dan bereaksi cepat. Mereka berterima kasih kepada Yan Fei dengan tergesa-gesa dan pergi. Bab 1858, Mainan. Su Zimo melaju kencang sepanjang jalan. Liu Tong mengejar dari belakang. Tak lama, mereka berdua meninggalkan Dragon Abyss City jauh di belakang. Awalnya, Liu Tong berpikir bahwa stamina Su Zimo, Essence Ki, dan Essence Spirit pasti telah mencapai batasnya setelah pertempuran. Namun, staminanya, Essence Ki dan Essence Spirit semuanya mencapai puncaknya. Selama dia terus memperhatikan Su Zimo, tidak akan lama sebelum Su Zimo kelelahan. Pada saat itu, dia bisa menangkap yang terakhir hidup-hidup tanpa pertumpahan darah. Pada saat itu, dia akan memiliki metode yang tak terhitung jumlahnya untuk menginterogasi Su Zimo tentang kekuatan suci dan keterampilan rahasia itu. Namun, Liu Tong telah mengejar hampir sepanjang malam dan langit sudah berubah cerah. Sosok berjubah hijau di depannya masih berlari di garis pandangnya. Sebagai immortal hitam kelas 8, dia sudah merasa lelah dan ki darahnya lemah setelah bepergian untuk waktu yang lama. Dia harus mengkonsumsi beberapa eliksir di sepanjang jalan untuk mempertahankannya. Namun, kecepatan orang itu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat setelah sepanjang malam. Jenis fisik apa yang dimiliki orang ini? Liu Tong mengutuk secara internal. Jika ini terus berlanjut, dia akan kelelahan, apalagi menangkap orang ini hidup-hidup. Sudah tidak biasa bagi seorang immortal hitam kelas 5 untuk dapat menandinginya dalam hal kecepatan gerakan. Yang lebih aneh lagi adalah stamina orang ini sepertinya tidak ada habisnya. Bahkan, Liu Tong bahkan merasa putus asa. Tidak mungkin dia tahu betapa mengejutkannya kemampuan generasi dari tubuh sejati teratai hijau, bahkan tubuh sejati naga Phoenix saat itu tidak dapat dibandingkan. Setelah tubuh sejati teratai hijau tumbuh ke kelas 9, kecepatan regenerasinya bahkan lebih mengerikan. Saat itu fajar. Akhirnya, Liu Tong tidak tahan lagi. Dia mengambil napas dalam-dalam dengan ekspresi tegas dan memutuskan untuk melepaskan skill rahasia untuk meningkatkan kecepatannya. Keterampilan rahasia ini berasal dari Sekte Iblis dan dia mendapatkannya secara tidak sengaja setelah membunuh seorang pembudidaya Sekte Iblis. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menggunakannya di depan siapapun. Itu karena setelah dirilis, keterampilan rahasia akan memiliki dampak yang sangat besar pada tubuhnya dan akan mengkonsumsi banyak ki darah dan essence ki. Mungkin butuh ratusan tahun untuk pulih. Namun, jika dia bisa menekan Su Zimo, dia tidak akan ragu bahkan jika dia harus mengeluarkan ki darahnya. Seni gerakan iblis. Liu Tong menyalurkan roh esensinya dan menyihir segel tangan dengan kedua tangan, menyebabkan auranya berubah. Dua ki iblis hitam pekat tumbuh dengan cepat dari tubuhnya, seolah-olah mereka mengambil sejumlah besar esensi ki darahnya. Kedua iblis ki melingkari kakinya. Kaki Liu Tong disuntik dengan kekuatan yang sangat keras dan dia menjadi jauh lebih ringan. Kecepatannya meningkat secara eksponensial dan dia melaju ke depan, meninggalkan serangkaian bayangan di udara. Jarak antara Liu Tong dan Su Zimo semakin dekat. Tak lama, hanya ada beberapa ratus kaki tersisa di antara mereka berdua. Liu Tong bersemangat dan senang. Mengambil tombak tingkat hitam yang sempurna dari tas penyimpanannya,
dia bersiap untuk menyerang saat Su Zimo berada dalam jangkauan serangannya. Oh, merasakan keributan di belakangnya, Su Zimo melirik ke samping. Fufu, melihat Liu Tong yang basah oleh keringat dan memiliki ekspresi mengancam, Su Zimo terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Dibandingkan dengan Liu Tong, Su Zimo tampak jauh lebih tenang saat ini. Wajahnya memerah dan dia tidak berkeringat sama sekali. Napasnya stabil dan panjang seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai. Komandan Liu, terima kasih telah mengirim saya pergi. Mohon tunggu. Su Zimo berkata dan menyalurkan roh esensi dan kekuatan surgawi bawaannya. Dengan swoosh, dua sayap raksasa tumbuh dari punggungnya. Mereka berwarna emas dan setiap bulu bersinar dengan cahaya surgawi yang misterius. Ini adalah kekuatan surgawi bawaan yang diwarisi dari Raja Wali Emas, kecepatan ekstrim. Awalnya, Su Zimo tidak menggunakannya sebagian karena ingin memancing Liu Tong pergi. Pada saat yang sama, dia ingin melihat berapa lama Liu Tong bisa mengejar. Sekarang Liu Tong telah merilis keterampilan rahasianya, dia tidak lagi ragu-ragu. Kecepatan Golden Rock adalah tingkat atas bahkan di antara Trichiliocosm dari dunia atas dan hampir tidak ada makhluk hidup yang bisa menandinginya. Fiuh. Sayap emas mengepak dan Su Zimo berubah menjadi seberkas cahaya, melesat keluar. Dalam sekejap mata, jarak antara mereka berdua meningkat sekali lagi. Apa? Mata Liu Tong melebar dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Ini adalah pukulan besar baginya. Dia mengejar sepanjang malam dan melepaskan keterampilan rahasia Sekte Iblis yang mengeluarkan ki darahnya. Saat dia hendak mengejar Su Zimo melepaskan Divine Power yang bahkan lebih cepat darinya. Tidak hanya jarak antara mereka berdua tidak memendek, bahkan meningkat dengan cepat. Su Zimo memiliki sayap Raja Wali Emas dan bisa terbang di udara. Dia bisa mengabaikan rintangan seperti batu dan semak di tanah dan bahkan lebih cepat. Namun, Liu Tong berlari di tanah sepenuhnya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Su Zimo telah menghilang dari pandangan Liu Tong. Liu Tong tidak punya pilihan selain berhenti dengan ekspresi marah. Terengah-engah, matanya memuntahkan api dan kepalanya hampir meledak karena marah. Dia mengejar sepanjang malam tetapi bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Su Zimo. Liu Tong menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Setelah berdiri di tempat untuk waktu yang lama, dia menekan amarah di hatinya dan berbalik ke arah Dragon Abyss City. Dia berlari dengan sekuat tenaga sepanjang malam. Namun, butuh lebih dari 2 hari untuk kembali ke Dragon Abyss City. Bukankah itu Komandan Liu? Seorang penjaga di gerbang kota melihat seorang kultivator yang lelah bepergian berjalan dari jauh. Dia tertutup debu dan tampak sedikit malang. Jika bukan karena lencana di pinggangnya, para penjaga tidak akan mengenalinya. Bukankah Komandan Liu mengejar Su Zimo? Kenapa dia kembali sendiri? Seseorang bertanya dengan bingung. Penjaga lain berkata, apakah ada yang perlu ditanyakan? Su Zimo pasti terbunuh di tempat. Apakah Anda berharap Komandan Liu membawa mayat kembali? Tak lama, Liu Tong tiba di gerbang kota Dragon Abyss City. Komandan Liu kembali. Seorang penjaga menyambutnya dengan senyuman. Penjaga lain juga membungkuk sambil tersenyum dan berteriak, "Selamat, Komandan Liu, karena telah membunuh itu, Su Zimo. Anda telah kembali dengan kemenangan." Petik 2. Liu Tong berhenti di jalurnya. Dia tidak bisa tidak mengingat adegan 2 hari yang lalu dan ekspresinya langsung menjadi gelap. Gelombang kemarahan melonjak ke dalam hatinya saat dia menamparkan wajah penjaga kota. Retakan. Suara tulang retak bisa terdengar. Penjaga kota juga merupakan immortal hitam kelas 6. Namun, pipinya dihancurkan oleh Liu Tong dan dia berguling puluhan kaki, pingsan di tempat. Tolong maafkan saya, Komandan Liu. Penjaga lain di gerbang kota bergidik ketakutan dan berlutut di tanah satu demi satu, tidak berani mengangkat kepala. Liu Tong menggertakkan giginya dan bertanya, di mana beberapa orang yang bersama Su Zimo sebelumnya? Komandan Liu, orang-orang itu meninggalkan kota 2 hari yang lalu dan kami tidak tahu di mana mereka berada. Seorang penjaga kota menjawab dengan hati-hati. Kemarahan di hati Liu Tong meningkat tetapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Pada saat itu, dia mengerti bahwa Su Zimo mencoba memancingnya pergi. Orang itu jelas mempermainkannya. Enyah. Liu Tong mengangkat kakinya dan menendang beberapa penjaga kota sebelum kembali ke kediamannya dengan marah. Kali ini, dia tidak hanya kembali dengan tangan kosong, dia bahkan kehilangan banyak esensi ki darah. Dia harus memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu sebelum dia bisa pulih sepenuhnya. Bab 1859, Perbaikan. Su Zimo tidak berlama-lama di tempat lain dan kembali ke tanah terpencil.
Dia mendapat banyak manfaat dari perjalanan ke Dragon Abyss City ini. Sebelum ini, dia menukar semua ramuan abadi di tas penyimpanannya dan memperoleh hampir 500.000 pil kondensasi essence. Dalam pertempuran Dragon Abyss City, ia memperoleh beberapa tas penyimpanan lagi dari kelas 7 Dewa Hitam. Sepanjang jalan, dia tidak ada hubungannya dan sudah memilah keuntungannya. Ada hampir 10 juta pil essence condensation di tas penyimpanan itu. Bahkan ada lebih banyak ramuan abadi. Ada total 64 essence Spirit Stone. Ditambah dengan 13 essence Spirit Stone yang dia dapatkan dari pasukan Bloodstone Valley sebelumnya, dia sekarang memiliki 77 essence Spirit Stone. Tentu saja, ada juga harta dharma dan teknik budidaya di tas penyimpanan itu. Namun, harta dharma itu tidak layak untuk diperhatikan Suzimo. Suzimo menelusuri beberapa teknik kultivasi dan keterampilan rahasia tetapi tidak ada gunanya mengolahnya. Itu normal. Jika para pembudidaya itu memiliki teknik kultivasi yang kuat atau keterampilan rahasia, mereka tidak akan dikalahkan dengan begitu buruk. Sayangnya, Suzimo tidak punya waktu untuk mengumpulkan tas penyimpanan pasukan serigala jahat. Tentu saja, keuntungan terbesar dari pertempuran ini adalah 3 hal. Salah satunya adalah fragmen harta karun roh, satu adalah bilah patah hitam pekat dan yang ketiga adalah daun pohon sal. Suzimo kembali ke tanah terpencil dan memasuki budidaya pengasingan. Dia menempatkan pecahan harta karun roh ke dalam tripod kotak perunggu dan mengamatinya dengan tenang. Memang, kekuatan mengerikan meledak dari dalam tripod kotak perunggu dan melebur pecahan harta karun roh, menyerap esensinya. Tripod kotak perunggu tidak banyak berubah setelah melebur pecahan harta karun roh. Namun, salah satu dinding tripod yang hancur tampaknya telah diperbaiki retakannya. Dinding tripod dipenuhi retakan dan sulit bagi Suzimo untuk memperhatikannya. Tanpa ragu-ragu, dia melemparkan pedang patah berwarna hitam pekat itu ke dalam tripod kotak perunggu sekali lagi. Tak lama kemudian, bronze square tripod melebur kembali bilah patah yang hitam pekat itu. Kali ini, Suzimo memelototi dinding tripod yang hancur. Memang, retakan secara bertahap sembuh di dinding tripod. Tentu saja, ada terlalu banyak retakan di dinding tripod dan hanya 2 yang diperbaiki, tidak signifikan. Tripod bronze square juga tidak banyak berubah. Namun, itu setidaknya membenarkan dugaan Suzimo. Jika dia ingin memperbaiki tripod persegi perunggu, itu setidaknya harus melahap harta dharma yang hidup. Dengan arah itu, sekarang ada kemungkinan bahwa tripod kotak perunggu bisa pulih ke keadaan semula suatu hari nanti. Tentu saja, akan lebih baik jika bisa melahap senjata yang lebih baik daripada harta dharma yang hidup. Misalnya, ketika dia naik dan diburu oleh Raja Yunyu, dia jatuh ke dalam lubang hitam di langit berbintang. Secara kebetulan, bronze square tripod pernah melahap senjata Immortal King. Juga karena senjata itulah salah satu dinding dari bronze square tripod diperbaiki. Itulah alasan mengapa dia bisa mempelajari Sutra Prajna Nirvana dan menstabilkan roh esensinya untuk melarikan diri dari lubang hitam. Namun, peluang seperti itu hanya bisa dimanfaatkan. Mengingat kultivasinya saat ini, dia bahkan tidak bisa melakukan kontak dengan harta dharmik hidup yang lengkap, apalagi senjata Raja Abadi. Suzimo semakin penasaran dengan tripod kotak perunggu. Dia ingin melihat betapa misteriusnya tripod kotak perunggu saat ia pulih. Selama periode waktu ini, dia belum membuat koneksi dengan tubuh utama Martial Dao. Dia tidak tahu apakah itu karena kultivasi roh esensinya tidak cukup tinggi atau sesuatu yang lain. Namun, Suzimo tidak khawatir. Tidak ada seorang pun di daratan Tianhuang yang bisa mengancam tubuh utama Martial Dao. Berikutnya adalah daun pohon sal. Daun pohon sal memiliki arti yang luar biasa bagi Suzimo. Bentuk aslinya bisa dikatakan sebagai lotus hijau penciptaan. Jika dia bisa memperbaiki daun pohon sal, itu juga akan meningkatkan pertumbuhan teratai hijau penciptaan secara signifikan. Lebih penting lagi, pohon sal adalah salah satu dari 3 pohon suci di biara-biara Buddha. Legenda mengatakan bahwa Buddha pernah menjalani nirvana di bawah pohon sal. Jika dia bisa memperbaiki daun itu, dia pasti akan memiliki wawasan baru dalam mengolah Prajna Nirvana Sutra. Sebulan kemudian, Suzimo sedang dalam pengasingan ketika jantungnya berdetak kencang. Dia melayang dan berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya. Menguasai. Raksasa perak menjaga tidak jauh dan bergegas ketika dia melihat Suzimo keluar dari pengasingan. Seseorang di sini, Suzimo berkata dengan lembut. Tatapan raksasa perak itu ganas saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Jangan khawatir, Tuan. Saya akan pergi melihatnya dan tidak membiarkan orang luar mengganggu kultivasi Anda." Petik 2.
Tidak perlu untuk itu. Su Zimo mengibaskannya. Tidak banyak orang yang tahu tentang tempat ini. Duan Tianliang dan yang lainnya pasti sudah kembali. Pakan, pakan, pakan. Tak lama, dia mendengar tangisan gembira Big Yellow. Sekelompok besar orang berjalan dari jauh dengan padat. Duan Tianliang mengendarai bagian belakang Ying Zhao dan berjalan di depan dengan Big Yellow. Duan Tianliang senang dan membual kepada semua orang di belakangnya. Di samping Duan Tianliang dan Big Yellow ada 3 wajah yang familiar, Yue Hao, Shen Fei dan Gu Wenjun. Salam, Saudara Su. Yue Hao senang ketika dia melihat Su Zimo dan bergegas maju. Shen Fei dan Gu Wenjun datang dan membungkuk juga. Di belakang mereka bertiga ada ribuan pembudidaya. Sebagian besar dari mereka berada di level 1, 2 atau 3 dari ranah Black Essence. Hanya lebih dari 1000 orang yang memakai armor dan berada di level 4 atau 5 Black Essence Realm, mereka terlihat agak kuat. Para pembudidaya memandang Su Zimo dengan rasa ingin tahu, terkejut, dan hormat. Mereka semua dari Sun Fan Kuising Stronghold. Selama periode waktu ini, Yue Hao dan yang lainnya telah lama menceritakan pertempuran 100.000 pegunungan dan kota jurang naga kepada semua orang. Bahkan tanpa memperindah detailnya, deskripsi pertempuran besar seperti itu mengejutkan, apalagi dengan kehadiran seseorang seperti Duan Tianliang yang bisa menari dan melontarkan omong kosong. Semua orang dari Sun Fan Kuising Stronghold sudah lama ingin tahu tentang Su Zimo. Di dalam hati mereka, para ahli yang bisa membunuh 5.000 pasukan Blood Sun Valley dan membakar 10.000 pasukan Evil Wolf Army pastilah perkasa dan heroik. Faktanya, mereka bahkan mungkin monster dengan 3 kepala dan 6 tangan. Tapi sekarang, orang kejam yang legendaris adalah sarjana yang lembut dan halus di hadapan mereka. Kami datang tanpa diundang. Mohon maafkan kami, Saudara Su. Kata Yue Hao. Jangan khawatir. Su Zimo tersenyum dan melihat semua orang di belakang Yue Hao, bertanya, ini adalah. Gu Wenjun tersenyum. Saudara Su, ini adalah pembudidaya dari benteng penakluk matahari kami. Kami bertiga bersaudara telah membawa mereka untuk berlindung denganmu. Tolong bawa kami masuk dan jangan tolak kami. Yue Hao berkata, kubu penakluk matahari kami khawatir bahwa kami akan menjadi sasaran pasukan serigala jahat dan lembah matahari darah sehingga kami harus bergerak sesekali. Sekarang setelah masalah sebesar itu terjadi, kami berniat untuk pergi juga. Kami pikir kami mungkin juga bergabung dengan Anda, Brother Su. Petik 2. Bos Su. Shen Fei meniru Duan Tianliang dan mengubah cara dia menyapanya. Mulai sekarang, kamu akan menjadi pemimpin kami. Bab 1860, Pengasingan. Su Zimo mengibaskannya dan berkata kepada Yue Hao dan 2 lainnya, aku hanya berada di alam level 5 Black Essence dan tidak bisa dibandingkan dengan kalian. Aku tidak bisa menjadi pemimpin. Bos Su, apa yang kamu bicarakan? Shen Fei berkata dengan tergesa-gesa, orang lain mungkin tidak tahu tentang kemampuan Anda, tetapi apakah Anda pikir kami tidak tahu? Tidak ada yang akan berani untuk tidak mematuhi Anda sebagai pemimpin kami. Su Zimo masih menggelengkan kepalanya. Jika kalian ingin berkemah di sini, tidak apa-apa. Namun, saya tidak akan menjadi pemimpin. Petik 2. Yue Hao dan 2 lainnya saling bertukar pandang. Ketika mereka melihat sikap tegas Su Zimo, mereka tidak membujuknya lebih jauh. Sebenarnya, Su Zimo punya pertimbangan dan keberatan sendiri untuk menolak masalah ini. Suatu hari, dia akan meninggalkan Dragon Abyss Star. Dia tidak ingin meninggalkan terlalu banyak ikatan di Dragon Abyss Star. Jika dia menjadi pemimpin Sun Fan Kuising Stronghold, itu mungkin bukan hal yang baik untuknya atau Sun Fan Kuising Stronghold. Su Zimo menoleh untuk melihat Duan Tianliang. Ambil rekan Daois dari Sun Fan Kuising Stronghold yang akrab dengan sekitarnya dan menetap di dekatnya untuk membuka ladang roh. Bos, jangan khawatir. Serahkan padaku. Duan Tianliang menepuk dadanya. Su Zimo kemudian berkata kepada Yue Hao, tanah terpencil ini agak terpencil. Kalian dapat berkultivasi di sini dengan damai dan memulihkan diri untuk memperkuat diri sendiri. Petik 2. Merenung sejenak, dia mengeluarkan beberapa tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Duan Tianliang, Yue Hao dan yang lainnya. Ada beberapa pil essence condensation di sini. Bawa mereka dan kultivasi untuk saat ini untuk meningkatkan kultivasi Anda sesegera mungkin. Petik 2. Saudara Su, ini, Yue Hao sedikit malu dan akan menolak. Su Zimo sudah berbalik menuju tempat tinggal guanya. Selanjutnya, aku juga akan mengasingkan diri. Jika tidak ada yang penting, jangan mencari saya. Petik 2. Terima kasih bos. Duan Tianliang berteriak gembira.
Meskipun dia tidak berkontribusi banyak dengan menemani Su Zimo ke Dragon Abyss City, dia gelisah sepanjang jalan dan takut kehabisan akal. Su Zimo memberinya beberapa pil Essence Condensation sebagai kompensasi dan penghiburan. Duan Tianliang membuka tas penyimpanannya dan melihatnya. Tatapannya langsung membeku. Awalnya, dia berpikir bahwa akan luar biasa jika Su Zimo menghadiahinya dengan lusinan atau bahkan 100 pil Essence Condensation. Lagi pula, di Snow Wind Ridge, butuh puluhan tahun untuk mengumpulkan 100 pil Essence Condensation. Namun, dia tidak menyangka jumlah pil Essence Condensation di tas penyimpanan begitu mengejutkan sehingga dia tercengang. Duan Tianliang menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menghitung berulang kali. 10.000 pil kondensasi esensi. Rasa bahagia yang kuat muncul di hati Duan Tianliang dan dia memutar matanya, hampir pingsan di tempat. Di sisi lain, Yue Hao dan yang lainnya membuka tas penyimpanan mereka juga dan tersentak dengan ekspresi terkejut. Yue Hao memiliki 100.000 pil Essence Condensation di tas penyimpanannya. Ada 50.000 di tas penyimpanan Shen Fei dan Gu Wenjun. Bagi Yue Hao, 100.000 pil kondensasi esensi sudah cukup baginya untuk berkultivasi selama ratusan tahun. Sebenarnya, Su Zimo memiliki hampir 10 juta pil Essence Condensation di tas penyimpanannya. Namun, dia tidak memberi Yue Hao dan yang lainnya terlalu banyak. Mengingat Yue Hao, Duan Tianliang dan fisik serta alam kultivasi yang lain, jumlah pil kondensasi esensi yang dapat mereka saring setiap hari terbatas. Misalnya, Duan Tianliang membutuhkan waktu lebih dari 2 bulan untuk memperbaiki pil Essence Condensation. Yue Hao lebih cepat tetapi bahkan saat itu, dia hanya bisa memperbaiki paling banyak 1 hari. Jika mereka diberi terlalu banyak pil Essence Condensation, mereka juga tidak akan bisa menggunakan semuanya. Namun, itu berbeda untuk Su Zimo. Dia adalah tubuh sejati teratai hijau dan bisa melahap dan memurnikan 10 pil kondensasi esensi dalam sehari ketika dia berada di ranah esensi hitam level 4. Sekarang dia berada di ranah esensi hitam level 5, permintaan akan pil kondensasi esensi bahkan lebih besar. Dia bahkan bisa melahap dan memurnikan 100 pil Essence Condensation dalam sehari. Dia harus mengkonsumsi lebih dari 30.000 pil Essence Condensation untuk berkultivasi selama setahun. Permintaan itu sangat mengejutkan tetapi itu hanya logis. Lotus hijau penciptaan telah tumbuh ke kelas 9. Kultivasi Su Zimo saat ini tidak hanya sendiri, tetapi juga dengan pertumbuhan lotus hijau penciptaan. Tidak mudah bagi penciptaan teratai hijau untuk tumbuh. Untungnya, Su Zimo memperoleh sejumlah besar pil Essence Condensation untuk perjalanan ke Dragon Abyss City ini dan mampu mempertahankan kultivasinya. Lembah Matahari Darah. 3 orang duduk di sebuah ruangan gelap. Salah satu dari mereka agak tampan tetapi dia memiliki 1 lengan dan 1 lengan kosong, itu adalah Tuan Muda Lembah Darah Sun, Chen Xuanyang. Dalam waktu 1 bulan, luka Chen Xuanyang telah sembuh secara signifikan dan wajahnya kembali berwarna. Namun, lengannya terputus selamanya dan tidak bisa tumbuh kembali kecuali dia berkultivasi ke alam abadi bumi. Di seberang Chen Xuanyang duduk seorang immortal hitam kelas 7, pelindung lain dari Blood Sun Valley, Wei San. Ada seseorang yang duduk di tengah. Namun, orang itu tersembunyi dalam kegelapan dan penampilannya tidak dapat terlihat dengan jelas, hanya garis kasar yang bisa dilihat. Itu adalah Master Lembah Darah Lembah Matahari. Berita tentang pertempuran di Dragon Abyss City telah lama menyebar. Pasukan serigala jahat menderita kerugian terbesar dalam pertempuran ini. Kedua adalah Lembah Matahari Darah. Meskipun kehilangan hampir 5.000 pasukan, mereka bahkan kehilangan pelindung immortal hitam kelas 7. Chen Xuanyang kehilangan lengan juga. Sejak Blood Sun Valley didirikan, telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya tetapi belum pernah mengalami kemunduran sebesar itu. Suasana di ruangan itu sedikit pengap dan meresahkan. Ayah, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Chen Xuanyang tidak bisa tidak bertanya, kita tidak bisa membiarkan ini berbaring. Jika kita tidak bisa merobek Su Zimo menjadi berkeping-keping, Blood Sun Valley kita mungkin akan diejek oleh banyak orang. Wei San berkata dengan suara yang dalam, Tuan Lembah, reputasi Lembah Matahari Darah dan pasukan serigala jahat memang telah jatuh ke dasar selama periode waktu ini. Banyak faksi dan pembudidaya mulai mempertanyakan kekuatan kami dan ingin meninggalkan kendali kami. Saya mendengar bahwa beberapa faksi bahkan tergoda untuk menggantikan Blood Sun Valley. The Valley Master of Blood Sun Valley terdiam sesaat sebelum bertanya, bagaimana menurut kalian? Ayah, saya sarankan agar kita segera mencari Su Zimo. Kita harus menemukannya bahkan jika kita harus menggali di bawah tanah.
Chen Xuanyang berkata dengan penuh kebencian. Wei San terdiam dan tidak setuju. Master Lembah Darah Lembah Matahari berkata dengan acuh tak acuh, jika Suzimo ingin bersembunyi, bahkan 8 faksi mungkin tidak dapat menemukannya, apalagi kekuatan penuh Lembah Matahari Darah. Anak ini memang bahaya laten. Untungnya, ranah kultivasinya tidak tinggi dan dia bukan masalah besar. Xuanyang, jangan khawatir. Ketika anak itu muncul lagi, saya akan menangkapnya hidup-hidup secara pribadi dan meninggalkannya untuk Anda tangani. Terima kasih ayah. Chen Xuanyang berlutut buru-buru dengan ekspresi senang. Jika ayahnya mau turun tangan, Suzimo pasti akan mati jika dia berani menunjukkan dirinya. Master Lembah Darah Lembah Matahari merenung sejenak. Anak itu bisa bersembunyi untuk sementara waktu, tapi dia tidak bisa bersembunyi selama sisa hidupnya. Suatu hari, dia akan muncul lagi. Pada saat itu, dia akan mati. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menunggu dengan sabar. Wei San mengangguk juga. Alam kultivasi anak itu tidak tinggi. Bahkan jika dia bersembunyi dan berkultivasi selama ratusan atau ribuan tahun, akan sulit baginya untuk mencapai apapun. Saat ini, yang terpenting adalah menstabilkan status dan kekuatan Blood Sun Valley. Master Lembah Darah Lembah Matahari berkata, Wei San, pergi dan tangani faksi manapun yang memiliki niat buruk. Bunuh siapa saja yang menantang kekuatan Blood Sun Valley tanpa ampun. Dipahami. Wei San berdiri dan menjawab dengan tatapan membunuh. Bab 1861, Perubahan di Snow Wind Ridge. Tanah terpencil, tempat tinggal gua pengasingan. Sosok hijau duduk dalam posisi lotus dan rambut hitamnya berayun tanpa angin. Mengedarkan teknik kultivasi mentalnya, dia menghirup dan menghembuskan surga dan bumi esens Qi yang melingkari tubuhnya dan naik dalam kabut tebal. Seluruh tempat tinggal gua itu seperti surga. Meskipun ia menjadi terkenal dalam pertempuran di bawah Dragon Abyss City, Suzimo tidak sombong. Dia tahu di dalam hatinya bahwa ranah kultivasinya masih terlalu rendah. Dia tidak percaya diri untuk menang melawan Liu Tong yang merupakan immortal hitam kelas 8, apalagi kelas 9. Selanjutnya, ini hanya Dragon Abyss Star. Bagaimanapun, Dragon Abyss Star hanyalah bintang terpencil di bawah yurisdiksi Green Cloud County dari Great Jin Immortal Kingdom. Bahkan para dewa asli yang ditempatkan di Dragon Abyss City memiliki kekuatan tempur yang terbatas. Jenius sejati dan inkarnasi monster pasti tidak akan datang ke Dragon Abyss Star. Ketika Suzimo meninggalkan Dragon Abyss Star di masa depan, dia pasti akan menghadapi para ahli itu. Dia harus meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin. Dia mengeluarkan pil Essence Condensation dari tas penyimpanannya dan menelannya sebelum berkultivasi. Waktu berlalu dengan cepat. Suzimo telah berkultivasi di gua tempat tinggalnya selama 50 tahun. Untuk pembudidaya lain, 50 tahun adalah periode singkat dan kultivasi mereka tidak akan banyak berubah. Namun, Suzimo sudah berada di puncak ranah esensi hitam level 5 dan hanya selangkah lagi dari level 6. Tubuh sejati teratai hijau, ditambah dengan sumber daya kultivasi yang memadai dan teknik kultivasi yang kuat seperti Prajna Nirvana Sutra, adalah alasan mengapa efek seperti itu dapat dicapai, tidak ada satupun dari mereka yang kurang. Suzimo membuka matanya dan terbangun dari kultivasi pengasingannya. Dia telah mengalami kemacetan. Tentu saja, kemacetan ini bukan apa-apa baginya. Selama dia terus berkultivasi dan mengonsumsi pil Essence Condensation, dia akan mampu menembus ke ranah level 6 Black Essence dalam beberapa ratus tahun. Namun, Suzimo tidak memaksakan dirinya untuk berkultivasi. Kesadaran rohnya bergerak dan daun setengah kuning, setengah hijau terbang keluar dari tas penyimpanannya, itu adalah daun pohon sal. Meskipun hanya sehelai daun, ia memiliki kekuatan misterius. Kesadaran roh Suzimo hanya membuat kontak dan dia bisa merasakan bahwa daun itu seperti langit berbintang yang luas yang dipenuhi dengan misteri yang tak ada habisnya. Jika daun ini jatuh ke tangan faksi lain, mereka pasti akan menghargainya dan menyimpannya untuk meningkatkan ki esensi langit dan bumi di sekitarnya. Alasan mengapa Suzimo mengeluarkan daun pohon sal pada saat itu adalah karena dia ingin memperbaikinya untuk menembus kemacetannya. Kembali di daratan Tianhuang, ia memperoleh bagian dari kayu Ashoka. Meskipun itu hanya sepotong kecil kayu lapuk, itu adalah peningkatan yang sangat jelas untuk pertumbuhan tubuh sejati teratai hijau. Namun, daun pohon sal hanya setengah layu, itu pasti mengandung kekuatan yang lebih kuat. Saat dia memurnikan daun pohon sal, tubuhnya bergidik. Dalam keadaan linglung, dia sepertinya telah jatuh ke dalam ilusi yang tak terlukiskan. Tempat tinggal gua sudah menghilang.
Di sekelilingnya berdiri biksu yang tak terhitung jumlahnya yang mengatupkan kedua telapak tangan mereka dan melantunkan sutra dengan lembut dengan kekuatan surgawi. Para biarawan melihat ke depan dengan rasa kasihan di mata mereka. Su Zimo berbalik secara naluriah. Tidak jauh di depan, ada pohon kuno dengan daun yang rimbun. Setiap daun terdiri dari 7 daun dan bersinar dengan cahaya Buddha. Pohon sal. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Dia menyadari bahwa pohon kuno di depannya adalah salah satu pohon suci legendaris dari biara-biara Buddha, pohon sal. Di bawah pohon kuno, seorang Buddha kuno duduk dalam posisi lotus. Dia memiliki ekspresi yang baik hati dan mata yang lembut, tersenyum saat dia memetik bunga. Tatapan Su Zimo bertemu dengan orang itu. Ada ledakan di benaknya. Seketika, dia tampak sedang duduk di bawah pohon sal dan mendengarkan bahasa Sanskerta yang dilantunkan oleh para biarawan, memasuki keadaan misterius. Dia tampaknya telah menyatu dengan Buddha kuno dan mengalami semua yang terakhir dialami. Dia memahami semua yang dilihat, direnungkan, dan dipikirkan oleh Buddha kuno. Pemahaman Buddha kuno tentang agama Buddha telah mencapai puncaknya. Pencapaian Su Zimo dalam agama Buddha tidak signifikan dibandingkan dengan Buddha kuno ini. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Buddha kuno sedang menjalani transendensi nirvana di bawah pohon sal. Su Zimo menyadari. Samar-samar dia menyadari bahwa ini adalah pemandangan Buddha yang menjalani transendensi nirvana di bawah daun pohon sal saat itu. Buddha sedang menyampaikan dao melalui daun pohon sal. Saat Su Zimo mendengarkan sutra Buddhis yang dilantunkan di telinganya, dia tiba-tiba menyadari bahwa mereka memiliki banyak kesamaan dengan sutra prajna nirvana yang dia kembangkan. Pada saat itu, melalui transendensi nirvana Buddha di bawah pohon sal, ia memperoleh pemahaman baru tentang sutra Buddha. Jika ada orang di gua tempat tinggal, mereka pasti akan melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Su Zimo melayang di udara dan kata-kata Sanskerta emas misterius yang tak terhitung jumlahnya melingkari tubuhnya. Sepertinya ada suara Sanskerta yang luas yang tertinggal di gua tempat tinggal. Faktanya, lingkaran cahaya raksasa muncul di belakang kepala Su Zimo. Jika ada orang dari biara Buddha yang melihat ini, mereka akan terkejut dan berlutut di tanah untuk bersujud. Saat itu, tubuh Su Zimo bergidik. Fenomena di sekitarnya menghilang seketika. Su Zimo terbangun dari pemahaman misterius itu. Daun pohon sal di depannya sudah layu sepenuhnya dan jatuh perlahan, berubah menjadi daun layu biasa. Ketika dia memurnikan daun pohon sal dan melakukan kontak mata dengan Buddha, sepertinya ratusan atau bahkan ribuan tahun telah berlalu. Namun, pada kenyataannya, hanya butuh beberapa napas di gua tempat tinggal. Ilusi waktu sangat misterius. Su Zimo merasakannya dan mau tak mau merasa senang. Hanya dalam beberapa napas, kultivasinya telah menembus kerana esensi hitam level 6 secara diam-diam. Sang Buddha menyampaikan dao melalui daun pohon sal adalah kesempatan yang tak terbayangkan. Kemacetan yang dia temui tidak banyak. Dalam beberapa napas itu, manfaat yang diperolehnya jauh lebih besar daripada puluhan tahun kultivasi sebelumnya. Setelah menyempurnakan daun pohon sal, tubuh sejati teratai hijau juga telah tumbuh secara signifikan. Su Zimo menekan kegembiraan di hatinya dan memberi isyarat dengan kesadaran rohnya. Di luar tempat tinggal gua, seberkas cahaya melesat masuk. Itu adalah cahaya dari jimat utusan. Alasan mengapa dia tersentak bangun dari pemahamannya adalah karena fluktuasi yang sama di luar tempat tinggal gua. Snow Wind Ridge dalam masalah. Garis cahaya menyebar dan berubah menjadi 6 kata yang elegan. Su Zimo mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi gelap. Kembali ketika dia meninggalkan Snow Wind Ridge, dia menyerahkan Siakin Ying jimat utusan dan memerintahkannya untuk merobeknya jika dia menghadapi bahaya. Jimat pesan ini dimaksudkan sebagai tindakan pencegahan. Memikirkan bahwa sesuatu akan benar-benar terjadi pada Snow Wind Ridge. Tanpa ragu, Su Zimo mendorong pintu terbuka dan berjalan keluar dari gua tempat tinggal. "Bos, kamu keluar dari pengasingan." Duan Tianliang bergegas. Yue Hao dan yang lainnya muncul satu demi satu ketika mereka mendengar keributan itu. "Saudara Su, apakah sesuatu terjadi?" Yue Hao bertanya ketika dia melihat ekspresi Su Zimo salah. Su Zimo berkata dengan suara yang dalam, "Snow Wind Ridge sedang dalam masalah. Aku akan pergi melihat-lihat."